Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kadus Dusun Mekarjati, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia selain masjid di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Sebagus-bagus tempat di muka bumi adalah masjid dan sejelek-jelek tempat adalah pasarnya. Kita berkumpul malam ini di masjid ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim, sebagai bentuk wujud kepercayaan kita kepada Al-Quran, agar kita tahu bahwa bagaimana keagungan Al-Quran itu. Kita mengadakan nuzulul Quran malam ini biar kita tahu bagaimana keistimewaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran, makna nuzul itu adalah turun. Nuzul, kalau kita belajar bahasa Arab, kebetulan ini guru bahasa Arab, nuzul itu masdar dari kata nazala. Beda nazala kanca anzala. Lagu padartin, nggih. Lamun nazala turun, lamun anzala menurunkan. Beda sekedip. Jadi kalau nazala itu, nazala yanzilu nuzulan, maknanya itu turunnya itu secara bertahap. Jadi Al-Quran itu turunnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap-tahap, sesuai dengan kejadian yang terjadi pada masa itu. Adapun kalau anzala yunzilu inzalan, itu turunnya sekaligus. Itu beda niki. Lamun nuzul turunnya secara bertahap-tahap, sekedik, sekerat dua kerat tentang turun Al-Quran niki. Lamun anzala langsung turun telung dasa juz. Sebungkul turun. Jadi Al-Quran ini turun dua kali sebenarnya. Yang pertama, Quran ini anzala. Yang kedua, turunnya nazala. Yang pertama yang anzala, Al-Quran itu turun dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah, Sama'ud Dunia, langit dunia sak sarminan yang pelungguh niki. Ia lain turun sebungkul, sekaligus turun. Yang pona tersebutan oleh Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzala kadun itu. Bahwa Al-Quran itu ketika turun dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, sebungkul turun, sekaligus turun, itu turunnya di bulan suci Ramadan. Turunnya di malam Lailatul Qadar.
Malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Darat dosa denan, apalagi Januari. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tiang pelungguh mau berdaya kenca malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi Al-Qur'an itu dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu dari Baitul Izzah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, bertahap-tahap. Ya, teparan aran nuzul Quran. Beton turun pertama kali Al-Quran lek gua Hira. Sampun detai Pak Kadus gua Hira lagi. Ndek man. Nyeriok doang gua. Oh, jalan liwat. Masya Allah. Lagu liwat taek niki. Jadi Gua Hira itu Bapak Ibu, ya. Gua Hira itu berada di atas gunung. Gunung niki namanya Jabal Nur, Gunung Cahaya. Kenapa dinamakan Gunung Cahaya? Lantaran di sanalah turunnya Al-Quran. Cahaya Al-Quran kanca cahaya Nabi Muhammad berdait lek Jabal Nur. Ya ampun teparan aran Jabal Nur, Jabal Cahaya, gunung sak bercahaya. Karena ada di sana pertemuan cahaya Al-Quran dan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jingkeun le gunung niki, ya, beliau lagi tahannus, lagi menyendiri, ta'abbud ila Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri dari kerusakan akidah pada saat itu. Karena banyak atau mayoritas orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah pada saat itu sudah menyimpang ajarannya. Yang dulunya mereka taat mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dari mereka yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi sin sembah, patung sin sembah. Kemudian patung-patung itu dibuatkan sesajen, dibuatkan sesembahan untuk patung itu. Terus patung-patung sak sembah ni kendah polok kelek dalam Ka'bah. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian itu, beliau sudah penat. Wah, pendak nuah serius Rasulullah. Akhirnya beliau menyendiri di Gua Hira itu. Di dalam kesendiriannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di malam 17 Ramadan, tiba-tiba datang satu sosok makhluk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ketemu sebelumnya, ndik nuah kenalan endah, mu bare-baren Iqra mun terkena Rasulullah. Bare-baren tersuruh maca. Ndik kenal, nuah berdait sebelum bare-baren terkena Iqra. Nabi jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Aku enggak bisa baca. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhazani, fagattani. Kata Rasulullah, makhluk itu memelukku hatta balagha minni al-juh, sampai aku enggak bisa nafas. Sesak Rasulullah dipeluk oleh Jibril. Dilepas lagi Iqra. Rasul menjawab, "Ma ana biqari." Sampai 3 kali dipeluk, tak bisa napas, tetap sama jawaban Rasulullah, "Ma ana biqari." Lalu setelah mendengar jawaban Rasulullah yang mengatakan ma ana biqari, Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Nah itu. Itulah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut di gua itu. Yaitu surat Al-Alaq, sudah masyhur, sudah ma'ruf karena bilang tahun kita ngaji kan. Jadi 5 ayat pertama inilah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah pada ayat ini disuruh baca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq."
bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya adalah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersuruh teringat jog Allah Subhanahu wa taala. Tersuruh membaca, tersuruh tersebut aran Allah Subhanahu wa taala. Napi-napi gawe harus teringat jog Allah Subhanahu wa taala. Yat nginam keluar jaja misalkan. Ingat jog Allah taala. Berbetat ingat minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maka ada bengong. Doa makan dak nafal. Kebetulan? Masyaallah. Nah, minimal kita makan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minum, napi pun aktivitas kita. Jadi juk bangkat nambah misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta it nyontok doang lek sebinian ke bismillah hendak. Lagu nendek kena Bismillahirrahmanirrahim, lamun lanjutan kena Bismillahirrahmanirrahim makruh hukuman. Bismillah yang kahano. Nggih? Ustaz Iwan. Ya, bismillah yang kahano. Dan kanggo Rahmanirrahim. Terus tama jeding bismillah yang kahan, nendek kena Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yat gorok manuk, bismillah, Allahu akbar. Bismillah yang kahan. Nendek kena Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya kasih sayang. Yat gorok manuk kan kasih sayang jok manuk yat gorok. Yang tebala etama jeding dikanggo kena Ar-Rahman Ar-Rahim karena tempat yang kotor. Demikian juga kerjasama yang bagus itu. Cukup sampai bismillah. Jadi apapun pekerjaan kita harus kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting, perkara bagus, pepegawaian bagus tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aqta dia. Apa kenan aqta? Qalilul barakah, sekedik keberkahan, sekedik kebaikan yang ada pada itu. Pada misalnya ada berkeluar, misalnya dia baca bismillah 2 piring dia isi dia. Lagu lamun dia baca bismillahirrahmanirrahim timaan setengah piring insyaallah berkah ada, kenyang ada. Insyaallah. Namun dia tian karet. Ya, kalau enggak perut karet. Lagu amun perut karet jadi bismillah jauh di lain tebing insyaallah taala nggih. Itu kebiasaan. Nah, jadi itu. Intinya adalah ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, lebih-lebih pegawaian sak bagus harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat besuh, nikmat rezeki, nikmat sehat, ya, nikmat panjang umur. Luwe batur-batur sak taun wi kancet ngaji sak taun wi wah ndarak mangkin. Dan itu masih tebing kesempatan si Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, mau tengaji malik, mau terkumpul malik kancet batur, itulah yang harus kita syukuri. Nah, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh makhluk itu, Rasulullah pulang. Beliau bercerita kepada istrinya Khadijah bahwa beliau didatangi oleh sosok tersebut. Siti Khadijah mendengar cerita suaminya, beliau membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah sepupu dari Siti Khadijah. Apa kata Waraqah? Yang datang kepada suamimu itu adalah Jibril. Hadzan namus alladzi jaa ila Musa. Yang datang kepada suamimu itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Dan suamimu inilah sebagai nabi dari umat ini. Waraqah bin Naufal itu orang yang suka membaca Alkitab. Dia sering membaca Injil. Sehingga dijumpai di sana, di kitab Injil itu bahwa ada nabi akhir zaman dari kalangan orang Arab Quraisy.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Waraqah bin Naufal tersebut, Waraqah bin Naufal tahu bahwa inilah dia Nabi yang disebutkan di dalam Injil itu, yaitu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 23 tahun Al-Quran turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak pelajaran, banyak ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran, banyak hikmah, banyak sejarah yang ada di dalam Al-Quran yang mengkisahkan umat-umat terdahulu sebelum kita. Dan Al-Quran itu selama 23 tahun tersebut turun dalam 2 fase. Ada namanya fase qabla al-hijrah, ada namanya ba'dal hijrah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun, sedangkan di Madinah Rasulullah bermukim di Madinah atau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ayat-ayat Quran yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu namanya ayat Makkiyah namanya. Sedangkan ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah namanya Madaniyah. Arak teparan aran surat Laili, surat Nahari. Surat Laili itu ayat-ayat yang turun di waktu malam. Kalau ayat Nahari, surat Nahari, ayat-ayat yang turun di waktu siang. Arak teparan aran Saifi, Syita'i. Ayat Saifi, ayat yang turun di musim panas. Syita'i, ayat yang turun di musim dingin. Banyak sekali di sana. Tentunya kalau kita bahas dalam satu malam tidak akan bisa habis. B ayat tak turun Syita'i, B tak turun Saifi, mana yang turun Nahari, mana yang turun Laili. Imam Suyuti doang mengarang kitab namanya Al-Itqan, khusus membahas tentang Al-Quran. Menu ketebalan. Lamut baca dia doang terbaca bilang jelo, ya mungkin sebulan setengah baru tamat. Ia bahas makin semalam. Ya. Tidak bisa kita habiskan. Jadi kita akan bahas yang poin-poin saja. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan Islam ini selama 23 tahun. Ia kengone yang turun Al-Quran ini, ya, bertahap-tahap, sekedik demi sekedik, sekerat dua kerat tentang turun, menjelaskan kejadian pada masa itu. Lamun beketuan sahabat berembih hukum khamar Rasulullah, arah Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri, turun khamar. Berembih hukum judi, warak masih itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Semua dijelaskan oleh Al-Quran. Tergantung apa jak peketuanan si sahabat lain yang pun turun Al-Quran menjelaskan hukum. Berpira keluar surat Al-Quran 114 surat, ayatnya 6.666 ayat. Ia jak unit tajah lain kan, lagu sebenar aja 6.200 sekian, 6.237 kalau enggak salah. Ya tak sahih. Lagu ada semula ingat 6.666 ayat. Pira juz keluar? 30 juz. Pira hafal dah? Hah? Oh, puluh doang hafal Lamun det lalu zikiran, det jokobor det ini hafal puluh no. Apalagi hafal sejus belum dah sejus. Nah, itulah kita ya. Nah, adapun yang berkaitan dengan nuzulul Quran, ya. Yang pertama dalam Al-Quran surat Toha disebutkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, Allahu a'lam bimuradihi. Toha no Yasin, Alif Lam Mim, Allah doang tahu artiin. Ia makna Toha dalam tafsir. Jadi Toha itu cuma Allah yang tahu maknanya, sama kayak Yasin, Alif Lam Mim. Di dalam tafsir juga disebutkan Toha itu adalah nama, salah satu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama yang mengatakan demikian. Kemudian yang ketiga, Toha itu maknanya adalah ta'rijlaka fil ardi.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking lamanya ibadah, saking banyak ibadahnya Rasulullah itu, beliau ketika sholat suka mengangkat kakinya katanya. Ya. Sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, toha, maknanya adalah tok rijlak, yang diangkat naim. Tapi yang sahih makna toha itu adalah Allahu a'lam bimuradihi. Cuman Allah yang tahu. Kemudian tujuan diturunkannya Al-Quran itu, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami turunkan kepadamu, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran itu wahai Muhammad litasqa, untuk membuatmu sedih, untuk membuatmu celaka, untuk membuatmu sengsara, tidak. Ya. Illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan kami turunkan Al-Quran itu kepadamu, wahai Muhammad, liman yakhsha, untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran itu bukan sebagai bumerang buat kita. Ini namanya apa nih? Nah, jadi Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kita sengsara, membuat kita celaka. Tidak. Akan tetapi Al-Quran itu sebagai tazkirah, sebagai pengingat jok kita, ya, dengan tak takut ojok Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pengingat bahwa kita yang hidup yat mati, ya. Sebagai pengingat bahwa kita selampak le atas tanah ini, ya tama jok dalam tanah. Bahwa ada hidup setelah kematian, ada kehidupan akhirat. Ya, teringat si Al-Quran niki. Adet nendek lale jari panjang. Bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lamun dengan sandek takut jog Allah Taala aja, ya enggak ada faedahnya Al-Quran bagi dia. Orang yang cuma mikirin dunia, dengan seandainya wah pikiran mati, dengan seandainya wah pikiran akhirat, mana peduli mereka dengan Al-Quran. Tapi kita yang beriman, sadu ojok Al-Quran, sadu ojok Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah, maka Al-Quran itu adalah tazkirah, sebagai pengingat ojok juluh mudi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan juga Al-Quran itu adalah tilka ayatul mubin. Tosin mim, tilka ayatul mubin. Al-Quran itu adalah ayat yang mubin, ay al-mubayyin, yang menjelaskan. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran? Semua dijelaskan oleh Al-Quran. Hukum halal haram dijelaskan oleh Al-Quran. Ya. Terus tentang alam semesta, tentang kehidupan langit dijelaskan oleh Al-Quran. Matahari berputar pada porosnya dijelaskan oleh Al-Quran. Apa yang di Al-Quran? Wasyamsu tajri limustaqarrin lah. Dan matahari itu tajri, dia berputar di mustaqarnya, di porosnya, disebutkan di dalam Al-Quran. Semua dijelaskan oleh Al-Quran. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua ada di Al-Quran. Dijelaskan oleh Al-Quran. Berbentat hidup bermasyarakat ada di dalam Al-Quran semua. Mana yang halal, mana yang haram, semua dijelaskan oleh Al-Quran. Mau berbentat, ya pahami nanti Al-Quran kan bahasa Arab. Oh, ada yang menjelaskan kepada kita. Kita punya kiai, kita punya ustadz, kita punya majelis ulama Indonesia, ya. Kita punya para tuan guru sepuh, ya. Dia begetuan, namun tidak tahu itu. Sehingga orang itu di dalam memahami ilmu atau memahami Al-Quran, ada yang belajar sampai paham di dalam memahami Al-Quran. Pelajari Al-Quran sampai dia paham. Mempelajari ilmu sampai dia mengerti. Nanti misal jurusan bahasa Indonesia, semester sakit sampai semester, baru iya doang terpelajari sampai kita menguasai bahasa Indonesia itu. Bahasa Inggris juga demikian. Lagu Arab, sopok dengan, model dengan, dia paham ilmu tapi nggak tahu sumbernya. Dia menemukan keajaiban, ya, menemukan keajaiban tapi dia nggak tahu sumbernya. Contoh misal,
seorang ilmuwan menemukan atau mengadakan penelitian, ya, dia menjumpai sesuatu ilmu yang penting, tapi dia nggak tahu dari mana asalnya ilmu itu. Ternyata setelah diselidiki oleh ilmuwan itu, sumbernya adalah Al-Quran. Bahas tentang astronomi, itu yang diteliti, astronomi. Dia tahu sumber, dengan kafir misalkan kan. Ternyata setelah dibaca-baca, sumbernya adalah Al-Quran. Dulu 14 abad yang lewat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan tentang astronomi. Sumbernya mana? Al-Quran Al-Karim. Sehingga banyak orang yang hasil penelitiannya itu menyebabkan dia memeluk Islam. Karena keajaiban Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat ketelu Malik disebutkan dalam surat Hamim As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Hamim. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Al-Quran itu turun, ya, tidak ada keraguannya bahwa dia Al-Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril alaihi salam. Ndik langan jin. Ndik nek minak-minak. Lagu apa ni dengan kafir? Am yaqulu naftarah. Akan tetapi mereka orang-orang kafir itu mengatakan iftarah. Haro Quran pinak-pinakan Muhammad ini. Terjawab si Allah taala, bal huwal haqqu mir rabbik. Akan tetapi Al-Quran itu hak, benar datangnya dari Tuhanmu wahai Muhammad. Yo nimparan Rasulullah minak-minak Quran niki. Bilangan nak minak Rasulullah. Rasulullah itu orang yang ummi. Ndek wah maca, ndek wah nulis, ndek tahu maca itu nulis. Bagaimana bisa membuat kalimat yang begitu indah seperti Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala itu sengaja menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi agar nanti ketika orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad, maka bisa dibantah dengan keummian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi walaupun beliau ummi, enggak pernah belajar sastra, tapi bisa mengalahkan ahli sastra pada waktu itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndek nuwah belajar ilmu biologi. Ya, ndek nuwah belajar kebidanan endah. Tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kejadian manusia. Proses kejadian manusia tahu ansi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ndek nuwah sekolah bidan. Ndek nuwah belajar ilmu biologi, tapi beliau tahu penciptaan manusia itu. Bahkan ayat pertama yang turun itu menjelaskan juga tentang awal kejadian manusia. Allazi khalaqal insana min alaq. Bahwa Allah itu menciptakan manusia dari alaq. Alaqah, segumpal darah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya kalian di dalam penciptaan kalian itu wahai manusia 40 hari berbentuk nutfah. Berbentuk nutfah. Nutfah itu adalah, mohon maaf, air mani. Summa yakunu 'alaqatan. Lalu setelah 40 hari menjadilah dia 'alaqah, mani itu. Menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu adalah segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Lalu setelah menjadi 'alaqah dia menjadi mudghah selama 40 hari juga. Setelah 120 hari, fayursalu ilaihil malak, diutus malaikat, fayamfuhu fihi ruha, lalu ditiupkan ruh di rahim perempuan itu. Yang pun jari Pak Kadus, yang pun jari Ustadz Iwan, yang pun jari Haji Muzawir Hilmi. Tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wah berajah biologi. Lamun itu timat berajah biologi belum tentu tahu proses. Ya, belum tentu kita tahu proses kejadian manusia. Dia buktiin, arwan ustaz tahu.
Aruan ustad nauan daripada itu sok belajar biologi. Lamun belajar lek sanawiyah aliyah ke kenantian. Lalu lamun sak kuliah dia tahu. Atau sak ilmu kesehatan tahu juga mereka. Bahkan tiang ada saudara tiang yang ambil kesehatan. Tiang tanya kalau masalah gini-gini. Misal kapan terjadi dibentuknya organ tubuh manusia? Katanya dia itu setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan ini. Cocok. Karena setelah 120 hari itu kan berapa bulan? Itu 3 bulan ya. Masuk 4 bulan. Di sanalah di dalam Al-Quran itu dikatakan summa ansa'nahu khalqan akhar. Dibentuk tulang. Dibentuk tulang dulu baru ansa'nahu khalqan akhar. Cocok 4 bulan. Saya suka sharing sama dia. Kemudian kapan usia orang perempuan nggak bisa hamil lagi. Sharing juga sama dia. Lagu lamun kakak tiang atas tiang niki girang derek doang tanpa jawab. Setiap tiang tanya masalah gituan derek doang dah jawab. Lagu lamun kakak tiang paling belik bidan masih dia tetap berjawab. Lagu atas tiangnya doang jawab derek doang. Dia lucunya bisa nanggap. Nah itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu segala-galanya. Walaupun beliau nggak pernah belajar, walaupun beliau nggak pernah belajar sastra itu bisa mengalahkan ahli sastra. Walaupun beliau nggak pernah belajar kesehatan, tapi beliau tahu medis. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkat apa? Berkat Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu juga adalah sebagai hudan bagi kita. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Bahwa dia datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang sadu jok Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita enggak ngikutin Al-Quran, kita akan tersesat. Saran petunjuk harus kita ikuti. Contoh misal mungkin. Tiang yang datang jok Mekarjati, belangan ke Santong kan baru. Lamun tiang datang jok Mekarjati, tolangan ke Tanjung misal, kan tersesat jadi muter terjulu ampun datang Mekarjati, tersesat terjulu. Begitu juga kalau kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan petunjuk kita. Belin ke Al-Quran, det mele gawe apa searah Al-Quran. Ajaran Al-Quran kita jauhi, maka kita akan tersesat. Bila tersesat, neraka lainnya kita. Ya, kalau kita tersesat dari Al-Quran itu, maka neraka dulu kita muter terjiru tuh, terputar si malaikat lagu, ya, diputar baru diangkat ke surga kalau ada iman. Apa terputar dosa, terputar si malaikat. Nah begitu kita kalau kita tinggalkan Al-Quranul Karim. Kemudian disebutkan juga Al-Quran itu ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru. Tidak ada yang berani mendebat Al-Quran itu kecuali orang-orang yang kafir. Orang kafir, orang liberal. Orang kafir dan liberal itulah yang suka mendebat Al-Quran. Mengkritik Al-Quran. Apa ini? Oh, ini tidak nyocok ini. Hukum potong tangan dalam Islam tidak nyocok. Hukum rajam dalam Islam tidak nyocok. Melanggar HAM ini. Melanggar hak asasi manusia. Itu kata-kata orang kafir. Ingin merusak akidah kita. Lagu apa bahasa Manik Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala yaghurrka taqallubuhum. Jangan kau tertipu dengan upaya mereka itu. Mereka mengatakan itu melanggar hak asasi manusia. Tetap kita yakin kepada Al-Quran. Semua hukum yang ada di Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hukum yang paling adil. Ya, itulah hukuman yang paling benar. Itulah hukuman yang paling bijaksana. Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun undang-undang hukum tertina isi manusia
baun kalah isi andang-andang Pak Kadus. Ya. Kalau hukum Allah tidak bisa kalah dengan andang-andang. Lagu lamun hukum setepina isi manusia baun kalah isi andang-andang. Tebel amplop tebing isi dengan si ente sogok bau ngeng hukuman. Dengan sak mulut salah ya ente hukum tamu penjara tebing amplop hakim meno bebasan dengan elek hukuman. Nah ia kena kalah isi andang-andang, kalah isi amplop. Imanuhum fi amplopihim, iman mereka di dalam amplop, di dalam hepeng. Ya itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya yang keenam, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu dengan menggunakan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang berakal, yang bisa berfikir, berilmu. Tapi kena kalau kita mau memahami Al-Qur'an harus belajar bahasa Arab dulu. Ya kena. Lamun mele tahu makna Al-Qur'an yang sesungguhnya, maka harus kita kuasai yang namanya bahasa Arab. Masya Allah, selamat belajar bahasa Arab, harus Arab apal, harus hafal kitab Bapak Ibu. Ya teparan aran matan jurumiyah, mutammimah, terus Alfiyah Ibnu Malik, kemudian syaratnya dihafal. Lamun tu hafal no paham, insyaallah tahu bahasa Arab. Sak fasih tetu bahasa Arab. Lagu tahu enak bahasa Arab, aja-aja. Lalu begawean jog Saudi misal. Lagu ende sesuaikan ce bahasa Al-Qur'an lamun sak noja. Bahasa amniah nen teparan, bahasa pasaran. Lagu sak marak bahasa Al-Qur'an ja harus tengapal luwe kitab judul ampuk tahu bahasa Arab, ampuk tahu artian Al-Qur'an. Tapi walaupun demikian, walaupun Al-Qur'an ni kita enggak faham ya, karena bahasanya bahasa Arab, bahasa orang, den bahasa Lombok, den bahasa Mekarjati, den bahasa Teben ya. Walaupun tidak kita faham Al-Quran itu lagu bau si tapal. Bagi dengan seapal lagu. Ya. Bagi dengan tak hafal. Kita lihat di televisi banyak orang yang hafal Al-Quran dengan Indonesia padahal tidak paham. Bahkan dengan tak lumpuh otak hafal Al-Quran. Dengan tak cacat, mohon maaf ya buta, hafal Al-Quran. Mu itu sangat cacat dan apal. Mata kita normal, otak kita normal, sejuk-sejuk sendiri hafal. Haruan dengan sak cacat tebing hafalan. Kenapa dia hafal? Karena ada kemauan. Kita enggak hafal karena enggak ada kemauan. Demenan tejok bangkat, deman lalu tete keteng. Ya, mian keteng daripada Al-Quran ini saja. Mian keteng daripada Al-Quran ya Allah. Itulah keistimewaan Al-Quran ya. Mudah untuk dihafal oleh orang. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dihafal. Fahal min muddakir. Apakah ada orang yang ingin mau ingat Al-Qur'an? Apakah ada yang ingin hafal Al-Qur'an? Tetun murah hafal Al-Qur'an Bapak Ibu amut milih. Lamun tetu milih hafal Al-Qur'an gampang. Seminggu doang 10 jelo lah mau disejus Bapak Ibu. Sebulan baut 2 juz. Tiang sudah tiang praktekkan. Coba-coba. Tiang coba-coba dalam sebulan itu bisa tiang hafal 2 juz. Lagu sak kemadean sejuz. Bisa tiang hafal 2 juz sebulan. Lagu sak kemandak sejuz. Nah, sebelum corona itu tiang coba menghafal. Musim corona tiang coba menghafal. Hafal. Mau tebaluk juz. Ya. Sak kemandap arak 4 juz. Mu oleh tiang telang selapun. Apakah kemadaan lek Mekah atau kemadaan lek pesawat? Gara-gara ingat pramugari. Mendarat madek sikit-sikit. Enggak wan madek baru niki. Kulhu masih. Dari napiaran baru Alha sampai An-Nas enggak antum madek. Jadi itu sulitnya menghafal, mempertahankan hafalan. Kalau menghafal gampang. Yang sulit itu adalah mengingatnya.
Tapi kalau kita punya himmah yang kuat, tekad yang kuat ingin menghafal Al-Quran, gampang. Pasti Allah akan mudahkan. Lakukan luwek kesibukan yang pelungguh nggih. Luwek kesibukan arah hajok bangket, arah hajok kantor, ya. Terus ibu-ibu kelalah apa sih kelalah ibu-ibu? Pawon doang ada kelalah ibu-ibu, nggih. Nah itu. Nah, jadi Al-Qur'an itu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan apa? Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ma'dubatullah, jamuan Allah. Jamuan Allah. Satu si Allah Ta'ala. Ibarat jamuan Allah, Al-Quran itu. Fata'allamu ma'dubatallahi mastata'tum. Maka pelajarilah jamuan Allah itu. Ambillah jamuan Allah itu seukuran kemampuanmu. Nah, misal itu seandainya tawafal Al-Quran misalkan, minimal kita baca tuh Al-Quran. Kita ambil Al-Quran itu, kita ambil pahalanya, kita ambil kebarokahannya Al-Quran itu, mastata'tum, semampu kita. Dalam sehari berapa jam kita baca Al-Quran? Hah? Arah sejam baca Quran? Aneh. Kedua. Dia baca Quran? Astaga. Minimal lah 1 jam. Ya, sehari. Setelah sholat baca 1 makro. Ya. Berarti 5 waktu 5 makro. Atau lamun bau setelah sekit sembahyang sejus. Setiap selesai sembahyang sejus. Lamun bau. Atau lamun sejelo sejus lah. Berarti selama 3 dah sejelo 30 juz. Lebih-lebih bulan Quran, bulan Ramadan. Lamun bau sejelo sejus. Aku mungkin karing 10 jelo mungkin nih. Berarti harus 3 juz. Harus sejelo 3 juz. Kejar itu. Pahalanya besar bulan suci Ramadan. Ya, pahalanya besar. Ya, jadi tiang pelungguh minimal sekali lah khatam Al-Quran pribadi. Nah, lagu lamun lek masjid kan bergrup namatan ke. Lagu lamun bauja pribadi minimal sekali kita khatam Al-Quran. Bait ma'dubatullah itu, jamuan Allah, hidangan Allah, tetanjak si Allah Subhanahu wa taala. Lagu itu dimilih bait kebarokahan daripada Al-Quran itu. Dia paksa si Allah taala seukuran kemampuan kita. Iya 5 menit kejaga sejelo. Pokoknya ini sampai kosong doang. Jangan sampai kosong. Ya. Disebutkan faman ja'alahu amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, menjadi imamnya, menjadi panutannya, menjadi pegangannya, ya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran itu akan membawa dia ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, dan wah bacaan, menjadikan Al-Quran di belakangnya itu maknanya adalah lam yaqra'hu, dia enggak baca. Walam ya'mal bihi, dia nuah amalan, apa dia isin Al-Quran. Dia berselewanan doang enggak kaca isin Al-Quran pegawaian. Saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu nanti akan mendorong dia kepada neraka. Itu bagi kita yang meninggalkan Al-Quran. Ya pokoknya meno mendek sampai kosong sejelono daripada Al-Quran. Mana-mana Fatihah. Fatihah untuk papuk sak material, Fatihah ini. Kan Al-Quran juga itu. Ya, jangan sampai kosong di luar sholat. Di luar sholat. Kita punya anak misalkan. Kita punya anak atau punya saudara. Tidak pernah kita dengar dia baca Al-Quran dalam 1 hari. Tenang-tenang saja kita. Seminggu dia ngaji. Anak, bijen, adik, tenang masih. Tidak ada penyusahan dia jadi dengan toa. Sebulan, 6 bulan, setahun dewa ngaji anak kan. Dewa susah ngandah. Lagu alamun sekali doang dek bekelur bijen pelungguh, si susah deh. Ya tuh dek. Iya kan? Sekali dek bekelur bijen sak kodek niki, si desili kan. Ndek mangan sakit laun ini. Padahal jikalau ibu-ibu bapak-bapak tahu, bila kita meninggalkan Al-Quran sehari saja,
sudah tumbuh penyakit dalam hati kita. Berembe ketakut dah seriuk bijan dah. Yang dek berkelur, takut yang sakit, menuju ketakut lamun tinggalan Al-Quran dek wah ngaji anak. Berembe tan jadi anak soleh. Berembe jadi anak soleh sak solehah, lamun dek wah dekat kanca Al-Quran. Lamun dek tahu ngaji bijan pelungguh misal saya jadi bacaan Yasin lemak di dalam kubur tu. Saya jadi kirimat pahala bacaan Al-Quran jingkat mati. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, bila kita menjumpai anak kita tidak membaca Al-Quran, satu hari saja tegur dia. Nasihati dia. Ade nende salah jari. Nah itu. Banyak di antara kita pergi ziarah ke orang-orang soleh mencari kebarokahan. Bagus masih itu. Dia salah, kena nikah. Lalu datang di majelis ilmu mencari kebarokahan, menambah ilmunya. Bagus juga itu, enggak salah. Tapi ada satu kebarokahan yang kita lalaikan di dalam rumah kita sendiri. Apa itu? Al-Quran. Ya tentu. Ya kan? Kita melalaikan Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah banyak barokahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, mubarakun. Banyak barokahnya. Atau di beda Quran jaga. Hah? Ada di beda Al-Quran? Hah? Nondar berjawab. Araan. Alhamdulillah memberdua. Karena baca doang berarti kan? Jangan lalaikan kebarokahan di rumah Anda. Ya? Aneh. Diri doang. Harus terbaca. Harus dibaca Al-Quran itu. Jangan didiamkan. Ya. Jangan didiamkan. Karena kebarokahan di dalam Al-Quran itu dengan cara dibaca. Sekik huruf Al-Quran tebing 10 kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Lamut baca Al-Quran di dalam solat kita dengan cara berdiri nganjang, Fatihah, baca ayat, itu pahalanya 100. Lamut tukul tat sembayang, baca ayat, baca Al-Quran, sembayang tat tukul nike, pahalanya 50. Kalau kita baca Al-Quran di luar solat, satu huruf Al-Quran, pahalanya 10. Nah, pahala. Tapi kita sibuk mencari kebarokahan yang lain. Dia apa dia salah? Dia apa dia salah? Paling bagus kita cari yang barokah di luar, tapi jangan lalaikan barokah yang ada di dalam rumah kita. Ya, kena yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang suka membacanya. Nah, ndek derugi baca Al-Quran. Ndek baca status Facebook doang. Ya, nendek terbaca status WhatsApp, nendek terketungkulan isi YouTube, nendek terketungkulan isi Instagram. Tapi sibukkanlah diri anda, diri kita dengan sering-sering membaca Al-Quran. Karena orang yang sering membaca Al-Quran akan ditolong oleh Al-Quran itu nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan yang pelungguh selaput niki termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Al-Quran. Ya. Kalau kita merasa jauh dari Al-Quran, kita dekati lagi Al-Quran itu. Kita baca. Ini dekat doang lah, bunda baca enggak. Baca kena jangan. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih 'alana wa qarabatil lana fi dinina. Ma ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل هلالا دائما وآخل أذكياء علما نرضى بالخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانوس واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي وأنا ضعت الوطن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي وأنا ضعت الوطن وحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي وأنا ضعت الوطن من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار وصلاة الله تقصى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررتك فانصبت فيها الحصى جيش بماء همير على معاشي ومآدي وعلى ذرياتي وباطني وظاهر أمررتك فانصبت فيها العصا وأروات على معاشي ومآدي وعلى ذرياتي وباطني وظاهر أمررتك فانصبت فيها الحصى وأروات على معاشي ومآدي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.